Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, ini pertemuan kita yang kelima. Ya, pertemuan yang kelima ya. Pertemuan kelima kita akan bahas 3 video ya. Video pertama tentang ekoturisme lereng Merapi. Video kedua tentang tanah hutan rakyat. Video ketiga tentang transmisi nilai-nilai pertanahan. Pada hari ini kita akan bahas 3 video tersebut dan akan dibahas oleh 3 mahasiswa saja. Kemudian sesudah itu kita bubar ya. Oke. Kita panggil ke depan, nanti orang pertama akan bicara tentang video pertama saja. Kemudian nanti yang kedua bicara video kedua dan ketiga bicara video ketiga. Jadi lebih singkat waktunya. Oke, kita panggil orang pertama, Nida Laina mana? Nida Laina Marhamah. Mas, kursimu taruh sini. Mau pindah ke belakang. Ya, silakan Mbak. Oke ya, jadi mohon perhatian, kita sekalian latihan public speaking ya. Sekalian latihan public speaking, kita akan dengarkan Mbak Nida Laina Marhamah. Dia akan cerita tentang video pertama. Video pertama itu isinya apa saja, kemudian dengan isi seperti itu, kira-kira kalau kita menggunakan perspektif Pancasila, sila-sila keberapa yang cocok untuk video tersebut? Ya, kita dengarkan. Silakan Mbak Nida. Video pertama saja. Pertama dalam video pertama yaitu menjelaskan tentang buku Ekoturisme Lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Dalam buku tersebut terdapat implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu tentang religius. Dalam kutipan, kondisi di dusun Kaliadem yang berkarakter tradisional religius yang dibangun tempat peribadatan, dan juga dalam kondisi dan kali atau kawat sungai yang terdapat di dusun Putu yang selalu dilaksanakan pada hari Kamis Kliwon bulan Ruah tahun Hijriah sebagai ucapan syukur atas adanya air. Yang kedua yaitu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada humanis yang terdapat pada kutipan kegiatan pemerintahan setempat bersama BNPB membangun posko bencana dan mengeluarkan tenaga medis maupun non medis. Yang kedua yaitu iktikat BPN untuk membangun konsolidasi tanah dan juga ekoturisme di daerah lereng Merapi. Yang ketiganya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila pada nasionalisme. Dalam kutipan, cara masyarakat merespon bencana tersebut yaitu fokusnya untuk memperdayakan diri dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk implementasi nilai-nilai Pancasila yang keempat yaitu populis. Dalam kutipan, hidup sejahteranya masyarakat daerah lereng Merapi dengan konsolidasi tanah dan melestarikan alam dengan kegiatan ekosistem atau ekowisata, ekoturisme atau ekowisata yang relevan. Selanjutnya itu menyesuaikan profesi kerja dengan kondisi di berbagai dusun daerah lereng Merapi dan terpenuhi hak masyarakat lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Oke ya, jadi sekarang kita tegaskan ceritanya. Mohon direspon Nida. Jadi video pertama itu ceritanya tentang apa? Tentang ekowisata di lereng Merapi setelah terjadinya konsolidasi tanah. Ekoturisme atau ekowisata pasca dilaksanakannya konsolidasi tanah ya. Oke, terus kamu bilang di sini bahwa peristiwa ekowisata pasca konsolidasi tanah itu relevan dengan 4 sila ya. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 5. Pertanyaan saya bagaimana dengan sila keempat? Kan kamu bilang
peristiwa ekoturism pasca land consolidation itu relevan dengan sila 1, sila 2, sila 3, sila 5. Bagaimana dengan sila keempatnya? Sejauh video yang saya lihat tidak terlihat tentang implementasi nilai Pancasila yang keempat. Oke, kamu sudah pernah baca buku tentang konsolidasi tanah? Belum. Kamu tahu tentang konsolidasi tanah? Ada yang tahu tentang konsolidasi tanah? Ada yang sudah pernah baca tentang konsolidasi tanah? Kan Anda sudah main di perpus ya? Ada yang sudah pernah baca? Ya. Konsolidasi tanah merupakan penataan penguasaan tanah. Ya, penataan penguasaan tanah. Konsolidasi tanah adalah penataan penguasaan tanah. Untuk bisa menata tanahnya, dari tanah yang awalnya bentuknya tidak teratur, letaknya nggak teratur begitu, dan tidak ada sarana dan prasarana jalan, kemudian dibuat teratur, dibuat jalan. Pertanyaan saya, apakah peristiwa itu tidak mencerminkan sila keempat? Saya ulang ceritanya ya. Menurut sahabat Anda itu, konsolidasi tanah adalah penataan penguasaan tanah. Pada awalnya tanah itu dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat dengan bentuk yang tidak beraturan. Posisinya nggak beraturan, tidak ada jalan. Kemudian itu ditata menjadi teratur, semua bidang tanah menghadap jalan. Kemudian jalannya diperbesar agar truk bisa segera lewat di tempat itu. Pertanyaan menariknya adalah, apakah peristiwa itu tidak mencerminkan sila keempat? Siapa yang bilang mencerminkan? Oke, siapa yang bilang tidak mencerminkan? Bingung ya? Oke, kalau gitu tanggung jawab NIDA ya. NIDA yang harus jelaskan apakah peristiwa itu mencerminkan atau tidak mencerminkan sila keempat. Mencerminkan. Kalau mencerminkan bagaimana? Bagaimana penjelasannya bahwa peristiwa itu mencerminkan sila keempat? Bagaimana penjelasannya bahwa peristiwa konsolidasi tanah itu mencerminkan sila keempat? Jadi kita sedang bicara Pancasila implementatif ya, Pancasila yang dipraktekkan, bukan Pancasila yang dihafal ya. Kita sedang bicara itu. Silakan Mbak Nida. Bagaimana peristiwa itu bisa mencerminkan atau relevan dengan sila keempat? Mungkin bagaimana cara pemerintah memberikan jalan untuk adanya mobil-mobil ke daerah tersebut. Yang memberikan jalan bukan pemerintah itu yang memberikan jalan masyarakat. Jadi itu tanah masyarakat diatur, sesudah diatur mereka diminta merelakan sebagian tanahnya untuk dibuat jalan. Jadi pemerintah nggak memfasilitasi, sesudah jalannya dibuat dalam pengertian penguasaan tanahnya itu ya, baru kemudian diaspal. Yang mengaspal memang pemerintah, tapi yang menyediakan tanahnya untuk jalan itu masyarakat tanpa ganti rugi. Konsolidasi tanah itu begitu ya. Makanya kemudian nanti kalau Anda masuk di semester berikut, kalau Anda diizinkan Tuhan masuk diploma 4, Anda akan mengerti bahwa konsolidasi tanah itu selain untuk menata lingkungan juga bisa menjadi instrumen pengadaan tanah. Ya, jadi materi kuliah kita tuh nanti bersambung-sambung gitu ya. Jadi kita sedang belajar Pancasila implementatif, Pancasila yang dilaksanakan. Bagaimana Mbak Nida? Bisa jelaskan? Ada yang bisa bantu? Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa peristiwa konsolidasi tanah itu relevan dengan sila keempat? Ada yang bisa bantu? Ya. Menurut saya Pak, kan kalau misalnya nilai keempat itu kan nilai demokratis. Sementara konsolidasi tanah itu merupakan penataan penguasaan tanah. Mungkin nilai demokratis yang terdapat di konsolidasi tanah ini dalam penataan tanah tadi Pak. Maksudnya itu pemerintah juga bekerja sama dengan para warga dalam menata tanah tadi. Ya, dan warga bersedia itu loh. Warga bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan. Sesudah mereka bersedia diatur bidang tanahnya, mereka bersedia menyerahkan bidang tanah itu kan pengorbanan yang besar. Baru kemudian pemerintah mengaspal jalannya. Nah, pengorbanan yang besar itu bisa terwujud karena apa? Karena komunikasi, karena diskusi, karena musyawarah. Diskusi, komunikasi, musyawarah itu sila keberapa? Sila keempat ya. Oke, kalau gitu sebagai penutup kita minta Nida mengulang penjelasannya ya. Kita minta Nida mengulang penjelasannya bahwa
konsolidasi tanah itu relevan dengan sila keempat. Silakan Nida, kita dengarkan. Diulang penjelasan saya tadi itu. Dalam buku tersebut relevan dengan Pancasila yang keempat, yaitu demokrasi, karena adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan konsolidasi tanah. Belum nyambung ceritanya. Anda harus jelaskan bahwa masyarakat bersedia menyerahkan bidang tanahnya itu, diambil sebagian bidang tanah itu karena ada komunikasi, ada diskusi, ada musyawarah. Komunikasi, diskusi, musyawarah, pengambilan keputusan itu kan sila keempat. Ya? Maka kemudian Anda sekarang mengerti bahwa kalau nanti Anda bekerja di BPN, Anda menangani konsolidasi tanah itu perlu diukur juga. Jadi sebelum ditata, itu dipetakan juga. Dibuat pengukuran pemetaan kadastralnya, dilihat kondisi awalnya, bidang tanahnya seperti apa, kemudian serahkan kepada pimpinan Anda di kantor, nanti pimpinan lihat, kemudian dia atur posisinya, kemudian dipetakan lagi, direkonstruksi batasnya di lapangan, sesuai dengan peta yang Anda buat, yang dibuat oleh pimpinan Anda itu. Jadi pengukuran pemetaan kadastral itu penting juga dalam konsolidasi tanah. Karena memang kan ruhnya kegiatan BPN itu pengukuran dan pemetaan kadastral. Hampir semua kegiatan kita itu basisnya adalah pengukuran pemetaan kadastral. Kita orang-orang BPN nggak akan bisa ngomong kalau nggak punya peta. Dan kita nggak akan bisa bicara peta kalau nggak ada pengukuran pemetaan kadastral. Jadi itu pentingnya pekerjaan Anda. Nah nanti memang kalau kemudian Anda masuk di 4, Anda sudah akan lebih paham lagi bagaimana hebatnya pengukuran pemetaan kadastral. Ya. Kalau sekarang kan Anda baru mengerti tekniknya. Tapi nanti kalau Anda sudah masuk diploma 4, Anda mengerti filosofinya, Anda mengerti paradigmanya, Anda mengerti betapa hebatnya pengukuran pemetaan kadastral. Karena di level pimpinan kan begitu ya. Kalau di level pelaksana, melaksanakan saja. Begitu Mbak Nida. Terus kemudian, apa hubungannya dengan ekoturism? Konsolidasi tanah. Ya, apa hubungannya cerita tadi ya? Tadi kan kita sedang cerita tentang konsolidasi tanah yang relevan dengan sila keempat. Terus apa hubungannya dengan ekoturism? Cara pengolahannya. Ekoturism itu wisata, ekologi. Apa hubungannya? Hubungannya adalah Anda harus tahu bahwa itu adalah kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana itu tidak boleh ditinggali. Tidak boleh ada yang bertempat tinggal di situ. Maka kemudian masyarakatnya diungsikan di hunian tetap. Mereka hanya boleh bekerja di situ dan ketika terjadi keadaan darurat mereka harus segera dievakuasi. Dievakuasi dengan truk TNI Polri, kemudian melalui jalan hasil konsolidasi tanah itu. Nah, hal itu kemudian berarti kan urusan keselamatan sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana dengan urusan kesejahteraan, sila kelima ya. Nah, untuk urusan kesejahteraan mereka kemudian punya inisiatif bahwa wilayah mereka itu indah, meskipun ada bencana, tapi tetap menarik untuk dikunjungi, maka kemudian mereka menawarkan wisata ekoturism. Ya, makanya nanti Anda bisa lihat tur ya, tur yang menggunakan jeep itu. Nah itu dalam rangka itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan. Jadi nyambung itu, ya, sila keempat, sila kelima, dan tadi dibilang Nida sila 1, 2, dan 3. Ya. Oke Nida, terima kasih. Cukup aplaus buat Nida. Kita selanjutnya ya, selanjutnya video kedua. Saya ambil yang tengah. Kira-kira siapa? Nggak tahu ya. Yang hafal Quran di sini siapa? Namanya Hafiz kalau hafal Quran. Ya. Saya 8 tahun ngajar di pesantren ya. Jadi saya tahu. Ya. Silakan duduk Mas Hafiz. Pegang mikrofonnya. Ya, pegang. Boleh sambil buka ini nggak? Ya, boleh. Kita mohon perhatian ya. Mohon perhatian. Kalau yang ingin bicara silahkan keluar. Ya, karena kita harus gantian bicaranya. Ya. Kalau ingin bicara silahkan keluar. Kita akan dengarkan Mas Hafiz cerita tentang beliau akan cerita tentang video kedua. Ya.
beliau akan cerita video kedua itu isinya A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau akan bilang kalau seperti ini maka dia dalam perspektif Pancasila dia akan relevan dengan sila sekian gitu ya. Oke, kita dengarkan. Silakan Mas Hafiz perkenalkan diri, salam, kemudian jelaskan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah hutan rakyat, instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong. Sini aja lah Pak, teksnya aja Pak. Sini nilai langsung ke nilai nasionalisme. Manusia sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar tetap terjaga asli dan dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan mengimplementasikan dengan kerjasama dalam hal pertanahan. Itu yang dimaksud, kita harus saling menjaga dan melestarikan alam supaya semua bisa terjaga aslinya. Dan generasi-generasi yang akan datang akan menikmati apa itu keindahan alam. Oke, sekarang Anda jelaskan video 2 itu cerita tentang apa? Video kedua itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang untuk warga negara berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam. Bukan. Video kedua bukan itu ceritanya. Video kedua cerita tentang apa? Tentang tanah hutan rakyat, instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong. Itu judulnya ya. Tapi cerita tentang apa? Itu judul videonya. Tetapi pertanyaannya adalah video itu bercerita tentang apa? Tentu lebih dari 2 kalimat ya. Ingat kita sudah perguruan tinggi ya, cara berpikirnya perguruan tinggi. Video itu bercerita tentang apa? Jadi kalau Anda menyaksikan video yang saya tugaskan, perhatikan baik-baik isi videonya ya. Karena Anda harus tahu judul videonya apa, bercerita tentang apa, baru kemudian dihubungkan dengan tugasnya. Kayak seperti video yang kedua itu, judul videonya sudah beliau sebutkan. Isi ceritanya apa, jelaskan. Video ini bercerita tentang A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru Anda jelaskan bahwa video ini kalau dilihat dengan perspektif Pancasila, maka dia akan relevan dengan sila sekian. Kemudian jelaskan alasannya, sila sekian karena begini, sila kesekian karena begini, dan seterusnya. Itu cara berpikir sarjana seperti itu. Sistematis ya, penyampaiannya sistematis. Kan sudah perguruan tinggi ya. Bisa, Hafiz. Sekarang kamu cerita aja. Kamu kan sudah nonton videonya kan? Sudah, Pak. Nah, kamu cerita video itu bicara tentang apa? Kalau nggak ada di catatanmu nggak usah dilihat catatannya. Langsung aja mainkan logikamu, ingatanmu, memorimu tentang apa. Nah, video itu cerita tentang apa? Bisa? Cepat supaya kita bisa cepat segera bubar. Saya juga kan saya punya tugas ngajar di ruang lain, di kelas yang lain. Jadi mata kuliahnya kan overlap.
Bisa Hafiz, biar kita cepat. Video itu bercerita tentang apa? Lupa lagi Pak. Lupa. Iya. Ada yang bisa bantu? Hafiz lupa. Kalau Hafiz sudah lupa bahaya itu ya. Namanya Hafiz. Hafiz itu nggak boleh lupa. Perbaiki sholatnya agar hafalannya betul ya. Ya. Ayo yang lain bisa bantu. Siapa di antara ya Mbak cerita. Dalam video ini kan ada berjudul tentang tanah hutan rakyat di desa Kalimendong. Terus di desa ini kan dia termasuk kawasan yang hutan lindung. Jadi diceritakan pada video ini tuh upaya perangkat desa mensejahterakan rakyatnya. Karena pada saat itu juga pada tahun itu belum adanya revolusi. Jadi banyak upaya para perangkat desa untuk mensejahterakan rakyatnya, mulai dari APHR menerbitkan SLPK sebagai nantinya kayunya itu dilegalkan agar dapat digunakan dan dijual-belikan oleh para warga desa dan akhirnya nanti meningkatkan pendapatan rakyatnya. Oke, Hafiz ulang yang beliau sampaikan. Yaitu tentang menjaga aspek kehutanan dari penebangan liar. Dia nggak ngomong penebangan liar. Kemana pikiranmu ketika dia bicara? Dia nggak bicara penebangan liar. Perhatikan beliau ya, diulang Mbak, semampunya. Jadi pada cerita ini, pada video ini cerita tentang bagaimana perangkat desa mensejahterakan rakyatnya. Karena di desa ini merupakan desa kawasan hutan lindung. Pada mulanya APHR menerbitkan SLPK yang berupa sistem legalitas dan verifikasi kayu. Artinya kayu dilegalkan untuk diolah serta diperjualbelikan dan nantinya akan meningkatkan pendapatan. Oke, diulang Hafiz. Ya, karena di tempat warga tinggal itu termasuk di dalam kawasan hutan lindung, dan banyak warga yang melegalkan pohon untuk diperjualbelikan, dan banyak warga yang melegalkan pohon untuk diperjualbelikan, berarti merusak lingkungan ya? Ya. Ya toh? Ya. Berarti salah keteranganmu. Ya. Karena di desa itu tidak ada yang merusak lingkungan. Jadi saya jelaskan ya, video itu bercerita tentang suatu wilayah desa yang bernama Kalimendong. Nah, di wilayah desa itu para perangkat desanya itu berjuang silih berganti. Kan kepala desa itu kan berganti-ganti. Ada kepala desa yang berjuang memperbaiki mindset. Mindset itu pola pikir masyarakat. Diperbaiki pola pikirnya. Awalnya mereka konsumtif, senang hura-hura, tidak produktif, uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu diperbaiki. Artinya misalnya sebagai contoh, selama ini mereka kalau pesta pernikahan besar-besaran, dikurangi biaya pestanya. Uangnya digunakan untuk sekolah anak-anaknya. Selama ini kalau motong rambut gimbal, pesta besar-besaran, dikurangi, potong rambut gimbalnya biasa saja, syukuran silahkan, tapi jangan terlalu besar biayanya, uangnya untuk sekolah anaknya. Itu kepala desa yang awal. Kepala desa berikutnya bilang, oh kalau gitu, karena kita tinggal di daerah lereng begitu, mari tanami kopi. Kepala desa berikutnya bilang, ayo kita tanami albasia. Berikutnya lagi, ayo kita tanami salak. Kemudian, ayo kita bikin organisasi namanya APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Jadi, Anda harus tahu, di desa Kalimendong itu ada 2 wilayah. Di desa Kalimendong itu sebagian masuk wilayah kawasan kehutanan yang dikelola oleh perhutani. Di luar wilayah kehutanan itu wilayah rakyat, itu tanah masyarakat. Tetapi tanahnya sama-sama berlereng. Maka di kawasan hutan perhutani sudah dihutankan oleh perhutani, yang di luar kawasan perhutani dihutankan oleh masyarakat sendiri. Karena kalau tidak dihutankan, tanah mereka longsor. Maka dihutankan oleh mereka. Bagaimana cara menghutankannya? Dengan ditanami albasia. Kenapa harus albasia? Karena albasia itu cepat tumbuhnya, 8 tahun sudah bisa dipanen, dan nilai rupiahnya besar. Kemudian di sela-sela albasia ditanami salak. Buat apa? Untuk penghasilan sehari-hari. Kemudian bagaimana kalau mereka butuh dana darurat? Kalau mereka butuh dana darurat,
mereka bisa mengambil kredit di BRI namanya kredit tunda tebang. Jadi mereka ambil kredit, nanti dibayarnya ketika pohonnya sudah bisa ditebang yang umur 8 tahun itu. Itu di kawasan tanah rakyat. Di kawasan perhutani mereka bikin perjanjian dengan perhutani. Mereka bikin apa yang disebut dengan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Apa perjanjiannya? Masyarakat boleh masuk ke kawasan hutan, boleh menyadap pinus, nanti bagi hasil dengan perhutani, boleh menanam jagung di kawasan hutan. Apa maksudnya? Agar hidupnya sejahtera. Itu perjuangan para kepala desa dari tahun ke tahun, agar mereka sejahtera seperti disampaikan barusan. Berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu cerita video itu. Nah, sekarang kita akan dengarkan Hafiz. Bagaimana cerita itu kalau dilihat dengan perspektif Pancasila? Silakan Hafiz. Ya, perspektifnya nilai masuk ke nilai nasionalisme, yaitu manusia sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya agar tetap terjaga asli dan dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan mengimplementasikan dengan kerjasama dalam hal pertanahan. Oke, kita pertegas penjelasan Hafiz. Berarti sila keberapa Hafiz? 3. Sila ketiga. Ya. Pertanyaannya kita ulang ya. Apakah Hafiz yakin bahwa cerita itu relevan hanya dengan sila ketiga? Kita pertegas pertanyaannya. Apakah Hafiz yakin bahwa cerita yang kita sampaikan barusan itu hanya relevan dengan sila ketiga? Yakin nggak? Nanti kalau Anda masuk di diploma 4 ujian skripsi seperti itu. Jadi setiap Anda ngomong dikejar terus sampai kemudian Anda bilang cukup, terima kasih. Di perguruan tinggi itu begitu ya. Ya, silakan. Ayo Hafiz, yakin nggak? Biar kita langsung respon. Yakin, tidak yakin, kan cuma 2 pilihannya. Tidak boleh ragu-ragu ya. Tidak sih Pak. Tidak yakin, oke. Kalau tidak yakin, apa solusinya? Kalau Anda tidak yakin bahwa cerita itu hanya relevan dengan sila ketiga, apa solusinya? Apa yang Anda yakini? Karena Kalau apa yang Anda yakini, nggak usah bilang karena. Karena itu kalau mengapa, baru jawabannya karena. Kalau apa yang Anda yakini, tidak pakai karena. Hati-hati menggunakan kata ya. Apa yang Anda yakini Hafiz? Anda kan tidak yakin itu cerita itu hanya relevan dengan sila ketiga. Oke, tidak yakin. Terus yang Anda yakini apa? Jangan bilang beda keyakinan ya. Beda keyakinan itu kalau pacaran beda keyakinan. Yang satu yakin, satu nggak yakin. Ayo Hafiz. Apa yang kamu yakini? Yang tadi kan kamu nggak yakin. Yang kamu yakini apa? Cepat. Karena masyarakat. Jangan bilang karena. Anda kan tidak yakin bahwa cerita tadi itu hanya relevan dengan sila ketiga. Berarti yang kamu yakini apa? Jangan gunakan kata karena. Yang saya yakini masyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nggak nyambung. Nggak nyambung karena kan Anda tidak yakin bahwa cerita itu hanya relevan dengan sila ketiga. Berarti kan ada sila-sila yang lain yang harus diperhatikan. Jadi harusnya jawabannya begini. Saya tidak yakin cerita itu hanya relevan dengan sila ketiga karena saya yakin cerita itu relevan dengan semua sila. Begitu. Perhatikan jawaban dengan pertanyaan. Harus relevan. Jangan ditanya, Mas Hafiz mau makan siang. Saya hari ini tidak enak badan. Gak nyambung. Mau atau tidak mau makan siang. Gitu ya. Nah, jadi yang mana yang kamu yakini? Pilihannya 2. Kamu yakin cerita itu hanya relevan dengan sila ketiga, atau kamu yakin bahwa cerita itu relevan dengan semua sila dalam Pancasila? Relevan sama semua Pancasila, Pak. Relevan dengan, nggak usah pakai karena. Kamu yakin, nanti kamu dipanggil Pak Karena nanti. Hafiz Karena gitu ya. Kalau kamu yakin bahwa cerita itu relevan dengan semua sila dalam Pancasila, sekarang jelaskan. Itu konsekuensinya ya. Kalau Anda yakin sesuatu, jelaskan. Kalau Anda yakin sesuatu, laksanakan.
Kalau Anda yakin Islam itu hebat, laksanakan jadi muslim yang hebat. Kalau Anda yakin Katolik itu hebat, laksanakan sebagai orang Katolik yang hebat. Kalau Anda yakin seperti yang Anda sampaikan, buktikan bahwa Anda yakin dengan itu. Jadi ada konsekuensinya keyakinan itu ya. Yakin tidak yakin ada konsekuensinya. Relevan dengan semua Pancasila, masyarakat itu membutuhkan orang lain Pak, tidak individu karena Bukan begitu jawabannya. Kalau kamu yakin bahwa cerita itu relevan dengan semua sila dari Pancasila, maka kamu harus jelaskan cerita itu relevan dengan sila 1 karena sila 2 begitu. Jangan kamu hantam kromo semuanya. Ayo Hafiz, namamu bagus itu. ya, relevan terhadap Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan Maha Esa. Cukup sih, Pak. Astaga. Hari ini kita sedang belajar PPKN ya. Hari ini kita sedang belajar PPKN, bukan belajar agama Islam ya. Jadi jangan soal Esa dan tidak Esanya. Hari ini kita sedang belajar PPKN, maka fokus di PPKN. Jangan kau pertanyakan lagi mengapa Maha Esa. Itu nanti belajar di agama Islam. Ada yang bisa bantu biar cepat selesai, biar kita cepat bubar ya. Perhatikan Hafiz, nanti kamu saya suruh ngulang ya. Ya, terus di mana adanya upaya-upaya yang dilakukan para desa Kaliwendong untuk menciptakan kesejahteraan dan masa depan masyarakat, misalnya melalui aktivitas pendidikan, menjalin komunikasi yang baik antar tokoh kepala desa terhadap masyarakat. itu bagus. Dia bilang humanis ya. Kamu ulang. Menurut beliau humanis. Nanti yang lain nyumbang. Setiap orang nyumbang sila-sila lama-lama lengkap. Ya. Menurut beliau humanis. Humanis karena Dia lupa lagi. Padahal namanya Hafiz. Lupa? Oke. Kalau gitu kita cancel aja ya. Kita upload saja buat Hafiz. Terima kasih Hafiz. Jadi saya akan jelaskan untuk membantu Hafiz, karena kalau enggak nanti kita kelamaan bubarnya ya. Peristiwa Kalimendong itu mencerminkan semua sila. Tentu sila pertama yang harus kita bahas duluan ya. Sila pertama bicara tentang rasa syukur kepada Tuhan. Apapun agama Anda ya. Rasa syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah melahirkan mereka di tempat yang seperti itu dan itu harus disyukuri. Tinggal sekarang bagaimana memanage ekologinya, mengelola lingkungannya. Syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua humanis seperti yang beliau sampaikan. Humanis itu mereka maka saling bekerja sama, penuh rasa kemanusiaan dalam rangka melindungi sesama, melindungi dari bencana longsor itu. Baru kemudian nasionalis seperti yang dibilang Hafiz. Ya, mereka kompak, bekerja sama kompak. Baru kemudian musyawarah. Kan ada musyawarahnya itu. Ketika akan menanam albasiam, memutuskan jenis tanaman itu dimusyawarahkan. Kemudian menata tanda batas supaya tidak terjadi konflik itu juga dimusyawarahkan. Baru nanti kelima muaranya seperti disampaikan barusan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi sebetulnya mudah ya. Penjelasannya mudah, yang penting sistematis itu loh. Sarjana itu berpikir sistematis, tidak melompat-lompat. Kalau orang awam berpikir melompat kita hormati. Tetapi kalau Anda sarjana nggak boleh begitu. Kalau Anda sarjana perhatikan pertanyaannya, jawab sesuai pertanyaan. Ya, begitu. Oke, terakhir. Ada sukarelawan yang bersedia tampil supaya tidak salah seperti tadi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Ada? Ada sukarelawan? Nggak ada. Saya tunjuk aja ya. I Gusti Ngurah Agung mana? Mana orangnya? Oh iya. Ya. Kita dengarkan baik-baik ya. Kita dengarkan Gusti, silakan duduk. Kita akan dengarkan, mohon perhatian. Kita akan mendengarkan cerita dari Gusti Ngurah Agung tentang video yang ketiga. Nanti beliau akan bicara video yang ketiga itu bercerita tentang ini. Nanti beliau akan ceritakan mungkin 2 atau 3 menit.
Kemudian setelah itu beliau akan bilang, kalau ceritanya seperti itu, maka dengan menggunakan perspektif Pancasila, cerita itu relevan dengan sila sekian, sekian, sekian. Sesudah itu kita applause dan kemudian kita bubar ya. Oke, silakan Mas. Panggilanmu Agung? Nanda. Oh, Nanda. Oh ya. Silakan Mas Nanda. Nanti saya posting di YouTube, Anda lihat ya. Penampilan Hafiz, siapa lagi tadi? Nida, sekarang Nanda. Saya akan tulis 3 mahasiswa hebat. Ya? Baik, dalam video ketiga ini yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan. Saat ini sebagai... Jangan ditutup. Saat ini sebagian petugas kantor pertanahan telah memiliki sahabat salah satu atau beberapa orang petani, dan mereka sering mendiskusikan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan pertanahan. Menurut saya relevan dengan nilai Pancasila, nasionalisme. Oke, kita perbaiki penampilannya ya. Bukan di make up, bukan. Penampilan public speakingnya. Sekarang kita minta Nanda untuk cerita video 3 itu bicara tentang apa. Nggak usah lihat teks karena di teksmu nggak ada. Video 3 itu bercerita tentang apa? Kamu sudah nonton videonya kan? Sudah. Ya, apa cerita video 3 itu? Tentang nilai-nilai pertanahan. Ya, bagaimana ceritanya? Lupa lagi. Masa lupa? Masih muda kok. Ada yang bisa bantu beliau mengingatkan video 3 itu bercerita tentang apa? Ceritanya saja. Karena beliau lupa katanya. Hafiz bisa bantu Hafiz? Ya, bisa. Mana Hafiz? Sembunyi dia. Bisa bantu cerita video ketiga? Nggak bisa juga. Cepat. Ayo kita bermain waktu. Bisa, ada yang bisa bantu? Yang paham video 3 kan sudah nonton semua, masa nggak paham? Kalau gitu kesetel itu video 3-nya habis, kasih suaranya yang keras. Ini Pak. Ya, kasih suara yang keras. Kasih suara. Program pendidikan dari pertama sekolah tinggi nasional. Saya ingin sedikit menjelaskan program yang berbentuk transisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Nganjuk yang ditulis oleh Bapak Arisyono beberapa waktu sebelum pembukaan dan dijadikan oleh S pada Mei 2017. Langsung saja kita ke isi buku ini. Masalah utama kesejahteraan merupakan masalah utama yang sekaligus menjadi masalah pertanian. Oleh karena itu, tindakan yang paling nasional bagi pertanian yang reaktif dalam berbagai kegiatan yang mampu membuat pembangunan kaum kesejahteraan. Kalau bagi petani, akhirnya menjadi hal penting sebagai salah satu cara agar berbagai petani menjangkau kesejahteraan dapat berhasil memetik. Peran yang dapat dimainkan oleh sektor pertanian dan antara lain, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perusahaan, sebagaimana diketahui pengetahuan bukan biaya sosial yang merupakan keputusan kami Oke, ya. Ya. Ada yang sudah pernah baca bukunya Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan? Bukunya ada di perpustakaan itu bukunya. Nggak ada? Oke, dari yang tadi diperdengarkan apa yang kamu tahu Hafiz? Hafiz lagi. Nanda. Tidak dengar. Saya bantu ya, jadi video itu bercerita tentang transmisi nilai-nilai pertanahan. Bercerita tentang bagaimana suatu wilayah, namanya Magetan, Kabupaten Magetan,
teman-teman di kantor pertanahan di Magetan itu, Kabupaten Magetan, itu mendekati masyarakat dengan cara berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa dengan berbagai cara ya, bisa dengan melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, diskusi, bisa juga dengan cara datang ke rumah, ngobrol di warung kopi, itu teknik komunikasi. Nanti kalau Anda sudah tamat di Diploma 1, kemudian bekerja kan juga harus punya kemampuan komunikasi. Sebelum Anda mengukur misalnya, Anda akan mengukur bidang tanah, jangan langsung datang langsung ukur. Nanti Anda dihajar sama yang punya tanah. Ya. Anda datang dulu, mungkin ngobrol dengan orang sekitar, mohon bertanya rumah Bapak ini di mana, sudah ketemu langsung Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Kemudian ngobrol. Anda tunjukkan surat tugas bahwa Anda ingin mengukur bidang tanah berdasarkan surat tugas ini, seterusnya. Sesudah dibilang oke, baru Anda ukur. Artinya apa? Komunikasi. Anda perlu kemampuan komunikasi. Nah, video ini sebetulnya sedang bicara tentang bagaimana membangun komunikasi, baik yang formal, diskusi, penyuluhan, sosialisasi, maupun yang informal, yang tidak resmi. Ngobrol di warung kopi, ngobrol di depan pintu rumah orang, dan lain sebagainya ya. Nah, itu bagian dari komunikasi, supaya kemudian Anda bisa memindahkan, mentransmisikan, mengalihkan pengetahuan Anda tentang sesuatu ke masyarakat. Anda akan bilang bahwa, Pak, saya akan ukur bidang tanah Bapak untuk dibuat sertifikatnya agar tanah Bapak punya jaminan kepastian hukum. Ngomong seperti itu kan mengalihkan pengetahuan Anda ke masyarakat. Itu disebut value, disebut nilai pertanahan. Apa itu nilai pertanahan? Sesuatu yang dianggap baik, benar, dan indah menurut perspektif pertanahan. Bahwa punya sertifikat itu baik, bahwa punya sertifikat itu benar, bahwa punya sertifikat itu indah. Itu yang dimaksud oleh video itu ya. Begitu Nanda. Terus kalau begitu ceritanya, sila keberapa? Sila kelima. Oke, sila kelima. Jelaskan hubungan isi video itu dengan sila kelima. Dan sila Kalau di kertasmu sila keberapa? yang ini. Ya. Ini tentang sila ke. Ada berapa sila? Banyak sekali kau hitung. Tidak boleh lebih dari 5 ya. Pancasila itu hanya 5, nggak boleh 6. Dia hitung sampai 7 itu. Ayo cepat. Buktikan bahwa isi cerita itu relevan dengan sila kelima. Sebetulnya relevan dengan semua sila ya. Tapi anggaplah hari ini kita yang fokus di sila kelima. Cepat Nanda, biar kita cepat bubar. Jelaskan isi video itu dengan sila kelima. Jangan terlalu lama, nanti Hafiz marah itu. Karena tadi dia lebih lama dari itu ya. Ayo cepat. Karena sebagian petugas kantor pertanahan telah memiliki sahabat salah satu. Kenapa kamu gunakan kata karena seperti Hafiz? Jangan pakai karena. Cerita dalam video itu relevan dengan sila kelima gitu ya. Titik. Kemudian kamu jelaskan. Sila kelima bicara ini, video itu bicara ini, kemudian tunjukkan relevansinya begitu. Kamu yakin sila kelima? Masih ragu juga Pak. Sudah pengen dilakukan nggak yakin? Susah sekali membangun keyakinan itu ya. Harus yakin sila kelima supaya kita cepat selesai. Cepat jelaskan. Jam berapa sekarang? Saya ada tugas ngajar di kelas yang lain. Nanti seniormu marah kalau saya terlambat. Saya bilang saya terlambat karena kelas H terlambat. Ayo cepat Nanda. Ada yang bisa bantu menghubungkan cerita di video 3 itu dengan sila kelima, itu saja. Udah gitu kita bubar. Ada yang bisa bantu Nanda? Masa nggak ada yang bisa bantu? Ah iya, kau dengarkan ya, nanti kau saya suruh ulang.
Ya. Kata kuncinya kesejahteraan ya, sila kelima. Oke, Nanda diulang. Terlalu cepat. Iya, terlalu cepat. Ulang enggak? Kau perhatikan, kau jangan lihat apa ya, lihat dia. Di video ketiga itu termasuk sila kelima, di mana kata pertanahan mengembalikan nilai-nilai yang berguna untuk pemberdayaan petani. Nilai yang diberikan oleh kata pertanahan ini menjadikan sebuah tindakan para petani untuk menciptakan agar Indonesia menjadi sejahtera, untuk menciptakan betul-betul dasar mengatakan bahwa keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan. Beda, salah-salah sedikit nggak apa-apa ya, kita maafkan ya. Nggak bisa? Ayo cepat, biar kita cepat selesai. Jangan gara-gara kamu kita terlambat makan siang nanti. Bisa diulang nggak? Ya, diulang. Ada tulisannya nggak, Mbak? Atau pinjam HP-nya? Oh, ya, dibacakan. Bisa, atau minta japri. Tak japri. Dia nggak tahu nomor HP-mu. Masukkan di WA Group. Jawabannya masukkan di WA Group. Bisa nggak? Masukkan di WA. Nah, kau buka WA Groupmu. Rupanya susah juga menghafal itu ya. Saya pikir Pancasila itu gampang. Sudah di. Nah, lihat di WA Group. Ayo. Ya, kita dengarkan ya. Dengan bahasamu nggak apa-apa, Hafiz. Salah beda-beda dikit nggak apa-apa. Di mana transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berupa dalam pemberdayaan petani. Maka dari itu, di mana kantor pertanahan mengalihkan nilai-nilai yang berguna untuk pemberdayaan petani. Nilai yang diberikan oleh kantor pertanahan ini menjadikan sebuah tindakan para petani untuk menciptakan betul-betul dasar yang mengatakan bahwa keadilan sosial dalam kemakmuran bagi rakyat termasuk dalam nilai sila kelima. Oke, saya lengkapi ya. Jadi transmisi nilai itu, pengalihan value dari orang BPN ke masyarakat itu memberdayakan mereka, masyarakat. Mereka mengerti bahwa tanahnya itu harus digunakan dengan baik. Itu menyemangati mereka. Nah, kalau mereka semangat atas kerjanya tinggi, maka mereka menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya. Jadi itu pentingnya transmisi nilai-nilai pertanahan ya. Oke, aplaus buat Nanda. Terima kasih. Akhirnya selesai juga kita ya, dengan segala doa. Oke, masyarakat sekalian, jadi hari ini kita sudah bahas 3 video. Untuk pertemuan berikut saya akan kirim PowerPoint ya. Saya akan kirim PowerPoint tentang Pancasila. Kemudian mohon diperhatikan betul PowerPoint-nya. Nanti di pertemuan berikut sama seperti hari ini, saya akan minta 1 atau 2 orang itu untuk bicara tentang PowerPoint itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin baik. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.